Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali melanjutkan latihan i'rab juz 30 dengan metode tamyiz. Sudah masuk kepada surat Az-Zalzalah, ya. Ya. Mulai dari ayat 1, ya. Eh Idza zulzilatil Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ya. Ini sebagaimana kita ketahui adalah dzaraf madzruf karena idza meskipun dia ada di kolom uh, asyartu tapi dia mengandung makna syarat, ya, menjadikan kalimat sebagai kalimat syarat dan jawab, tapi dia ada dzaraf, ya, karena mengandung makna waktu, ya. Dzaraf madzruf ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai malaha, dia terhubung justru ke ayat 4 dan ayat 6 yang menjadi jawaban dari syarat ini. Kan kalau ada syarat pasti ada jawaban, ya. Idza syarat sudah kita bahas di dua pertemuan yang sebelumnya. Idza asyartu zulzilat fiil dari syarat, ya, fiil dari syarat. Kan kalau syarat, kalau misalnya saya syaratkan apa, kan harus ada syarat, harus ada pensyaratan. Nah, zulzilat adalah pensyaratan tersebut, ya. Kan tidak cukup cuman iza saja, harus ada syaratnya apa? Ketika apa? Zulzilat, ya. Zulzilat adalah fiil dari asyartu. Nah, iza zulzilat ini dzaraf mazruf, ya. Terhubungnya ke jawabannya. Jawabannya dari syarat ini adalah di tuhaddisu, ya. Jawabannya dari iza zulzilat adalah tuhaddisu dan yasduru, ya. Tuhaddisu di ayat 4 dan yasduru di ayat 6. Jadi ada dua jawaban dari syarat ini, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, wa akhrajat itu satu, ya, karena ada wa, melanjutkan akhrajatil ardu asqalaha, melanjutkan fiil dari syarat yang lain. Kan fiil syarat pertama kan zulzilat, ya. Ardu itu kan fa'ilnya, zilzalaha maf'ulnya berupa mudhaf mudhaf ilahi. Wa melanjutkan lagi fiil lain untuk syarat dari idza, ya, masih dia ada kaitannya dengan syarat dari idza. Jadi akhrajat, akhrajat ini harusnya akhrajat, ya. Karena ketemu alif lam lagi, maka ada sukun, maka jadi kasroh. Akhrajati, ya, akhrajatil ardu asqalaha. Ya, akhrajat wa akhrajatil ardu asqalaha dinamakan jumlah maktufah, ya. Dinamakan jumlah maktufah karena dia menyambung. Maktufah itu jumlah kalimat yang menyambung dengan kalimat yang sebelumnya, ya. Akhrajatil ardu asqalaha bukan berdiri sendiri, dia sambungan dari zulzilat, ya. Fiil syarat dari zulzilat. Kemudian lanjut lagi waqalal insanu malaha, masih juga sambungan dari zulzilat, ya. Masih karena ada waw. Wa itu melanjutkan fiil yang lain dari asyartu idza, ya. Lihat idza di sini ada dua, sebagai dzaraf dan sebagai syarat. Sebagai dzaraf mazrufnya zulzilat wa ukhrijat wa qala, ya. Sebagai syarat fiil syaratnya zulzilat wa akhrajat wa qala, ya. Itu fiil syarat. Yang belakang-belakangnya itu al-ardu zilzalaha itu kan cuma bagian dari zulzilat. Zulzilat itu kan punya fiil dan maf'ul. Fa'il dan maf'ul. Fa'ilnya al-ardu, zilzalaha maf'ulnya. Akhrajat fi'ilnya ardu, asqalaha maf'ulnya. Al-insa qala, fi'ilnya qala, fa'ilnya al-insanu, maf'ulnya ma, laha, ya. Laha, ya.
Ya, kita bahas satu-satu. Idza zorof yang bermakna asyartu. Jadi ada dua fungsinya. Dia sebagai zorof, pasti dia punya mazruf, ya. Dan kalau zorof mazruf, seperti kita ketahui tidak berdiri sendiri, dia ada hubungannya ke isim atau ke fiil. Kalau zorof idza begini, dia hubungannya ke jawaban dari syaratnya. Kan dia sebagai syarat punya fiil syarat. Fiil syarat punya fiil jawab, ya, fiil syarat dan fiil jawab itu ya. Kalau ketemu dengan asyartu, dia siap-siap dengan dua fiil, fiil syarat dan fiil jawab. Fiil jawab ini yang menjadi hubungannya, ya, yang terhubung kepadanya, ya. Ta'alluq, ya, ta'alluq, ya. Idza dzaraf bermakna asyartu. Zulzilatil ardu zilzalaha mazruf, ya, fiil dari syarat, ya. Dia mazruf karena idza dzaraf, dia fiil dari syarat karena idza juga asyartu, ya. Bahas zulzilat fi'lul madhi dhamir hiya yaitu al-ardu, zilzalaha menjadi maf'ulnya berupa mudhaf ilaihi. Wa al-atfu melanjutkan fi'il syarat dari idza, ya. Akhrajatil ardu asqalaha jumlah maktufah, jumlah yang menyambung dengan jumlah sebelumnya. Masih berarti dia masih fi'il dari syarat, ya, fi'il syarat. Ya. Akhrajat, ya, akhrajat fi'ilul madhi dhamir hiya yaitu al-ardu sebagai fa'ilnya, asqalaha menjadi maf'ulnya berupa mudhaf ilaihi, ya. Al-atfu wa dia masih melanjut lagi kalimat melanjutkan lagi jumlah fi'liyah, ya, melanjutkan lagi fi'il syarat, ya, dia jumlah maktufah. Maka qalal insanu malaha jumlah maktufah menjadi fi'il syarat dari zulzilat, ya, dari idza, ya. Masih lanjutan dari fi'il syarat dari idza. Nah, maka ayat 1 sampai 3 ini sebenarnya adalah berkaitan dengan ayat 4 dan 6, ya. Tuhaddisu dan yasduru, ya. Kemudian yauma idzin. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana seluk-beluk di balik yauma idzin, ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbarha. Yauma idzin di sini itulah ayat 1 dan 3 dia badal, ya. Macam Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya, ihdina sirata al-mustaqim, ya, as-sirata al-mustaqim, ya. Kemudian di ayat selanjutnya diulang lagi siroto, ya. Siroto ini menunjuk kepada ayat sebelumnya as-siratal as-sirata al-mustaqima, ya. Jadi dia diulang untuk kalau dia itu menjabarkan sebagai pengulangan, ya, dari yang sebelumnya untuk menjabarkan sirotol mustaqim itu seperti apa, yaitu sirot alladzina, ya, terus, ya, begitu ya. Demikian juga yauma idzin, ya, yauma idzin itu adalah yauma dan id, ya. Yauma sebagai dzaraf, izin itu kenapa dia tanwin? Karena izin itu adalah iz dan jumlahnya, iza dan jumlahnya, iz atau iza dan jumlahnya, ya. Sekarang sudah tahu ya, yauma izin itu terdiri dari dua, yauma dan iza beserta mazrufnya, ya. Yauma dan iza beserta mazrufnya, ya. Karena jumlah iza sudah tahu, sudah tidak perlu lagi disebutkan, maka ia diringkas yauma idzin, ya. Yauma idzin. Ya, ini belajar tentang yauma idzin, ya. Belajar tentang yauma idzin, kalau ketemu lagi. Yauma idzin itu yauma sebagai dzaraf, idza sebagai mazruf, ya. Ya, sebagai mazrufnya berupa dzaraf mazruf lagi, ya, berupa idza lagi dan jumlahnya, ya. Jadi jumlah syarat dan jawab. Kalau iza kan jumlah syarat dan jawab. Ketika jumlah yang didahului iza, berarti ada syarat dan jawab. Nah, ketika syarat dan jawab tersebut tidak perlu disebutkan lagi, maka disingkat jadi yauma izin. Nah,
Itu yauma idzin, yauma dan idza atau iz beserta jumlahnya, yaitu ayat 1 sampai 3 tadi, ya. Jadi yauma idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu malaha. Jadi begitu ya. Jadi yauma idzin itu kepanjangannya yauma idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hari ketika diguncangkan bumi seguncang-guncangnya, ya, dan dikeluarkan dari bumi apa-apa yang ada, ya, apa-apa yang ada di dalamnya, wa qala al insanu malaha, ya. Dan manusia berkata, dan hari di mana ketika manusia berkata, ya, ada apa ini, ya. Itulah, ya, yang makna dari yauma idzin di sini. Jadi yauma idzin di sini adalah badal dari ayat 1 sampai 3. Jadi tidak perlu diulang lagi. Sebenarnya, ya, langsung tuhaddisu saja sudah selesai. Tapi yauma idzin di ini lagi untuk disebutkan kembali, ya, untuk menetapkan kalau usahanya dia masih ada hubungannya dengan ayat 1 dan ayat 3. Ya. Asqalaha, beban-beban beratnya, ya. Yaum wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya. Ya, masih. Maka mazrufnya, jadi lihat di sini ya. Yauma idzin itu, yauma idzin di sini, yauma dzaraf, iza dan jumlahnya itu mazruf. Iza dan jumlahnya itu sendiri seperti kita sudah bahas di ayat tadi adalah zorof mazruf lagi kan? Kan iza zorof. Ya. Zulzilatil ardu ini kan mazruf. Ya. Ya. Ini zorof mazruf. Jadi zorof mazruf, zorof yauma, mazrufnya zorof mazruf. Ya begitu ya. Yauma zorof. Ya. Mazrufnya kan seluruh iza itu, seluruh ayat 1 sampai 3 itu mazrufnya itu. Ayat 1 sampai 3 itu seluruhnya mazruf. Ya, ayat 1 sampai 3 itu mazruf. Ayat 1 sampai 3 itu sendiri zorof mazruf, ya. Syarat jawab, ya. Syarat saja. Jawabannya justru di ayat ini, ya. Jawabannya itu ada di ayat ini, tuhaddisu, ya. Kan yauma iz, ya. Izin itu kan syaratnya. Jawabannya di tuhaddisu, ya. Kan tadi zulzilat itu kan fiil dari syarat. Kan idza zulzilat. Zulzilat kan fiil dari idza. Fiil syarat dari idza. Sudah ada persyaratannya ini, ya. Terus kenapa setelah ada syaratnya jawabannya mana? Tuhaddisu akhbaroha, ya. Ya, idza asyartu zulzilat ayat 1 sampai 3 fiil dari asyartu, kemudian tuhaddisu akhbaroha ini menjadi jawaban dari, ya, idza. Menjadi jawaban dari idza. Karena idza itu butuh syaratnya. Syaratnya zulzilat sampai ayat 3, jawabannya tuhaddisu akhbaroha. Jawaban pertama. Ya. Tuhaddisu akhbaroha. Tuhaddisu fi'lul madhi. Ya. Tuhaddisu fi'lul mudhari, ya. Tuhaddisu fi'lul mudhari, fa'ilnya, ya, kembali ke awal, al-ardu, ya. Kembali ke karena dia masih bagian dari syarat kan. Lihat, kalau jumlah fi'liyah tersebut masih bagian dari jumlah yang lain, maka fa'ilnya tidak perlu disebutkan. Sebagian kita ketahui, huwa atau hiya, yang menjadi fa'il huwa atau hiya, itu kan harus disebutkan. Di sini kan hiya. Tuhaddisu, awalan tak tidak berakhiran adalah anta atau hiya kan. Cuman ini bukan percakapan, sudah pasti dia hiya. Kenapa dia hiya? Maksudnya hiya, karena sudah ada disebutkan. Kenapa fa'ilnya tidak disebutkan langsung maf'ul akhbaroha? Karena fa'ilnya sudah ada di awal ayat. Karena fa'ilnya sudah ada di syarat, fi'il syarat. Ya, al-ardu. Idza zulzilatil ardu. Ya, ada di syarat situ. Sudah ada disebutkan di situ. Jadi tidak perlu lagi disebutkan. Akhbaroha menjadi maf'ul bihi. Ya, menjadi maf'ul. Ya. Ya, menjadi maf'ul. Nah, kemudian bi anna rabbaka auhalaha. Ya, bi anna rabbaka auhalaha. Mana ini? Ya, bi anna rabbaka auhalaha. Ya. Ini jar majrur,
ya. Bi jer, anna lam rabbaka auhalaha berkedudukan sebagai majrur dalam bentuk jumlah ismiyah, ya. Bi anna rabbaka auhalaha bi jer, anna rabbaka auhalaha berkedudukan majrur dalam bentuk jumlah ismiyah. Karena jar majrur, maka dia cari hubungannya kemana? Ternyata, dan dia hubungannya ke masih bagian dari kalimat tuhaddisu. Masih bagian dari jawaban dari asyartu. Ya, masih bagian dari jawaban dari asyartu. Ya. Bi jer. Ya, bi sebagai jer. Anna rabbaka awhalaha, jumlah ismiyah berkedudukan jer. Ya. Anna huruf yang menyerupai fiil untuk taukid, ya. Ya. Jadi anna berarti masuk ke jumlah ismiyah, ya. Rabbaka isim anna, mudhaf ilaihi, auha berupa khobar anna, jumlah fi'lul madhi dhamir huwa yaitu rabbaka, laha jar majrur terhubung kepada auha, ya. Ya, lanjut lagi. Yauma idzin. Nah, di sini yauma idzin pengulangan untuk taukid, ya, pengulangan untuk taukid. Ya, pengulangan sebagai taukid untuk penegasan, ditegaskan kembali. Yasduru, ya, sama dia, sama posisinya dia masih yauma idzin ini mewakili 01 ayat 1 sampai ayat 3. Ya. Yasduru sebagaimana tuhaddisu adalah jawaban dari asyartu. Ya, jawaban dari asyartu. Ya. Yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ya. Yasduru filul mudhani dhamir huwa yaitu an-nasu, ya. Lihat di sini karena dia huwa maka setelahnya, karena sebelumnya belum disebutkan, maka setelahnya an-nasu menjadi fa'ilnya. Ashtatan adalah hal, ya. Ashtatan adalah kondisi dari fa'ilnya, ya. Ya. Jadi gini, yasduru pada hari itu yasduru ya keluar, ya. Manusia keluar ashtatan dalam kondisi yang bermacam-macam, ya. Sebagaimana sudah kita ketahui ini ada hubungannya dengan al-adiyat kan ya. Al-adiyat kan dikeluarkan di dalam kubur. Ya, di sini dijelaskan rinciannya. Kalau ketika dikeluarkan dalam kubur, maka kondisi manusia ashtatan, dalam keadaan beragam, bermacam-macam. Ya, makanya beda. Ketika sebelum kita wafat itu, dalam keadaan begitu, ketika kita dibangkitkan, dikeluarkan dari kubur, bentuknya sudah lain. Terserah Allah bagaimana bentuknya. Jika soleh, maka baik. Jika kafir, yang jelek-jelek, maka akan dibangkitkan dalam keadaan jelek. Ya, ya. Jadi astatan adalah hal. Hal itu adalah penjelasan kondisi. Penjelasan kondisi dari siapa? Dari cara pekerjaannya atau orang yang mengerjakan. Ya, cara pekerjaannya atau orang yang mengerjakan dalam hal ini. Atau objeknya. Jadi hal itu menjelaskan kondisi. Ya, hal itu sebagaimana ada jumlah yang kedudukannya hal, maka di sini juga ada isim yang menjelaskan kondisi fiil atau fa'il atau maf'ul. Di sini dia menjelaskan maf'ul. Ya, nanti ada bab tersendiri hal, ya, tamis 3. Ya. Liyurau a'malahum. Menjadi maf'ul dari yasduru, ya. Di sini dia maf'ul li ajlihi karena ada alasan akibat. Li di situ adalah penjelasan taklil, ya, menjelaskan akibat. Kenapa manusia dibangkitkan? Liyurau a'malahum, agar mereka melihat liyurau jazaa'a a'malihim. Ya, harusnya begitu ya. Liyurau jazaa'a a'malihim, agar mereka melihat balasan dari amalan-amalan mereka. Ya, itu ya. Sempurnanya seperti itu, ya. Sebenarnya maf'ul dari yurau itu adalah jaza. Jazaa'a a'malihim, ya, mudhaf ilaihi, ya. Agar mereka melihat balasan dari amalan mereka. Ya. Yurau adalah mudhari
yang majhul, yang agar diperlihatkan, maaf ya, yurau agak diperlihatkan, agar diperlihatkan, ya. Kalau lihat terjemahan yurau, ada awalan di, ada akhiran an, ya. Li yurau berarti namanya apa namanya itu? eh, huruf nasab kan, kalau mapan, maka setelahnya mudhari harus mansub, ya. Tapi di sini eh, ininya bentuknya majhul, pasif, ya. Maka domir hum, kan yurau kan hum, itu menjadi naibul fa'il karena bukan lagi fa'il, karena bentuknya sudah pasif. Jadi hum naibul fa'il, ya. A'malahum menjadi maf'ulnya, ya. Ya, seharusnya dia jazaa a'malihim, ya, jazaa, ya. Ya, lanjut. Ya. Maka fa ini masih atfu dari kalimat sebelumnya. Setelah manusia dibangkitkan dalam kuburnya untuk diperlihatkan amalan mereka, maka setelah itu, ya, fa itu kan tertib. Fa itu kan untuk apa namanya? Untuk tertib itu apa namanya? Urutan, ya. Setelah manusia atfu menggandengkan tapi bermakna urutan. Jadi masih ada gandengan, masih tersambung dia dengan kalimat sebelumnya, tapi dia urutan, ya. Fa, maka setelah itu, setelah yasdurun nasu, ya, setelah manusia dibangkitkan, setelahnya apa? Man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, ya. Maka, ya, siapa yang beramal, ya, barang siapa, ya, lihat ya, kalau barang siapa berarti dia asyartu, ya, jumlah ismiyah asyartu, man isim asyartu, man itu isim, ya, man isim asyartu, dia menjadi mubtada, ya'mal menjadi khobar sekalian sebagai fiil dari asyartu, kan asyartu kan punya fiilnya, ya. Jadi ya'mal, ya'mal kenapa ya'mal? Karena sebagaimana kita ketahui di tamis 2 awal, kalau mudhari dia berkedudukan sebagai syarat atau jawab, maka dia harus majzum, ya. Dia ya'mal fiil dari syarat. Fiil dari syarat kalau di situ mudhari, maka i'rabnya harus jazm, majzum. Domirnya huwa yaitu man, karena lagi-lagi jumlah fi'liyah yang berkedudukan bagian dari jumlah yang lain, maka fa'ilnya ada di mubtada. Kalau dia jadi khobar, dia mubtada. Kalau dia menjadi silah, mausul, ya. Kalau dia menjadi silah, maka fa'ilnya mausulnya. Kalau dia menjadi apa namanya ini? Menjadi khobar, maka fa'ilnya mubtada, yaitu man. Misqala zarrotin menjadi maf'ul dari ya'mal, ya. Semisal zarroh. Jadi siapa yang beramal, maka ketika Allah bangkitkan dari kubur, maka siapa yang amalnya itu dia punya amal, tapi misqala zarrotin, ya. Ukuran apa? Semisalnya itu, ya. Ininya itu zarroh, ya. Ya, zarroh. Ukurannya itu sebiji sawi. Atau ada yang bilang telur semut. Karena pokoknya yang paling kecil di alam semesta, itulah zarroh. Ya, zarroh itu, karena itulah bahasa yang ada yang paling kecil ketika itu. Ya. Jadi itulah yang, jadi punya amalan setitik, itu dari khairon, dari kebaikan. Nah, lihat ya, khairon adalah tamyiz. Ya, karena dia kan belum selesai kalimatnya. Dia belum selesai kalimatnya. Misqala zarrotin. Dia beramal sebesar sawi apa? Kan belum selesai beramal sebesar sawi apa? Amalan yang apa? Khairon. Ya, sama juga seperti jazakallahu, jazakumullahu atau jazakillah. Apa? Belum lengkap itu. Apa khairon? Harus ada khairon. Amalan apa ya? Khairon. Ya, kalau di situ, kalau yang tadi yang jazakallahu khairon dia maf'ul bihi. Karena dia, kalau di sini kan dia ininya katanya masih samar juga. Miskola apa? Miskola zarrotin apa? Ya, miskola zarrotin apa? Seperti biji sawi. Nah, tamyiz itu biasa dia melengkapi kalimat yang masih samar. Atau misalnya ada timbangan.
7 kilo, ya. 7 kilo. Kilo itu yang menjadi tamyiz, ya, misalkan begitu, ya. Jadi ada ukuran, ada timbangan, ya, ada jenis, ya. 7 apa? 7 jenis, ya, 7 jenis, ya. Nah, itu di situ dia di sini dalam kedudukan di ayat ini di sini khairon adalah tamyiz, ya, menjelaskan ukuran dari kata yang masih samar, ya. Jadi khairon. Kemudian dijawab, kan sekarang belum lengkap kan? Maka siapa yang beramal seukuran biji semut, biji sawi, telur telur biji sawi kebaikan, ya, biji sawi kebaikan, ya. Kan belum selesai itu kalimat. Barang siapa yang beramal semisal biji sawi kebaikan, kan belum selesai. Maka harus ada jawabannya yaro. Ya, yaro itu fi'lul mudhari majzum dengan dihilangkannya huruf illat, ya. Kan ada huruf illat sebenarnya di yaro. Dia jazmnya tanda jazm tidak terlihatnya huruf illatnya, ya. Hu menjadi maf'ulnya, ya. Waman, ya. Jadi dia ini masih melanjutkan lagi dengan kalimat yang tadi. Faman itu, faman titik 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 titik. Wa ini jumlah maktufah untuk melanjutkan kalimat yang sebelum ayat ini, ya. Wa al-atfu dengan menambahkan jumlah yang lain. Man jumlah ismiyah berupa syarat dan jawab. Ya'mal khobarnya sekaligus fi'il dari syarat, ya. Sama tadi misqala dzarratin. Di sini tamyiznya jadi syarron. Dan siapa yang beramal semisal biji sawi keburukan, yarohu, ya, yaro, ya. Jawabannya itu lihat saya warnakan yang merah terang itu alat dari syarat. Yang orange syarat itu sendiri, pernyataan syarat. Yang biru adalah jawaban dari syarat. Jadi fiil, jadi asyartu man, dia butuh dua kan? Fiil syarat dan fiil jawaban dari syarat, ya. Jawaban dari syarat. Itu jawabannya yaro. Jawaban dari ya'mal yaro. Kalau dia beramal begini, dilihat itu, ya, yaro. Dia akan melihatnya. Ya, nya itu ya ke amal, ya. Ke amal yang tadi, ya. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi ini. Kita mudhari majzum, ya. Nah, kita lihat lagi untuk review lagi. Jadi untuk merekap ayat ini, surat ini. Jadi ayat 1 sampai 3 itu adalah dzaraf madzruf syarat, ya. Kemudian dijawab oleh ayat 4 dan ayat 6, ya. Ayat 4 dan ayat 6. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Kemudian 4 dan 5 itu adalah jawaban dari jawaban pertama dari idza. Ya, jawaban pertama dari idza. Idza di ayat 1 sampai 3. Idza ayat 1 dan sampai 3 diwakilkan oleh yauma idzin. Ya, yauma idzin itu untuk tidak perlu lagi diulangi lagi ayat 1, ya. Ditegaskan di badal, ya, di pengganti daripada panjang ulang dua kali, maka didatangkan ayat yauma idzin yang sudah mewakili untuk ayat 1 sampai 3, ya. Tuhaddisu jawaban dari idza, ya, idza yang ada di yauma idzin. Yauma idzin itu kan yauma idza titik titik titik, ya. Tuhaddisu jawaban syarat dari idza, ya. Ya. Nah, ini sudah yauma idzin, idza itu syarat. Kemudian tuhaddisu sebagai jawabannya. Nah, ayat 6 jawaban kedua, yauma idzin itu mengulang lagi ayat 1 sampai 3, yasduru adalah jawaban dari idza yang ada di yauma idzin, ya. Ya, sanatadhiru amanahum, ya. Ya. Kemudian fa itu urutan kejadian setelah yasduru. Jadi menyambung kalimat yasdurun nasu tapi menyambung dalam artian urutannya. Setelah yasdurun nasu astatan liyura amalahum, maka setelah itu setelah diperlihatkan amalnya, kan setelah diperlihatkan amalnya, maka yang beramal kebaikan sedikit saja
dia melihatnya. Dia melihat balasannya. Nah, ini dalam hadis-hadis lain, siapa yang punya dosa seluruh jenis dosa, tapi dia belum membatalkan keimanannya, masih ada tauhid, ya. Jadi masih mati itu belum berbuat syirik dan belum berbuat kekafiran dan belum berbuat kemunafikan akbar, ya. Kesyirikan dia tidak buat, kekafiran dia tidak buat, kemunafikan dia tidak buat. Cuman ada tauhid, tinggal tersisa tauhid di akhir hayat, ada tauhid sedikit, ya, sezarroh, sebesar zarroh. Maka sebesar zarroh itu bermanfaat nanti di hari kiamat. Makanya pentingnya menjaga keimanan, menjaga tauhid, agar tidak hilang sama sekali. Tidak hilang, yang menghilangkan tauhid, iman, yang menghilangkannya adalah kesyirikan akbar, kekufuran akbar, dan kemunafikan akbar, iktikad, ya. Jadi itu penghapus. Sampai zarroh pun terhapus. Jadi hati-hati sekali, jangan sampai kita terjatuh ke syirik akbar, kufur akbar, kemunafikan iktikad, ya. Kalau terjatuh, hapus seluruh tauhid, hapus seluruh solat, seluruh haji, seluruh itu hapus, ya. Ini. Sebaliknya, waman ya'mal misqala dzarratin syarra yarah, ya. Kalau ada keburukan sedikit saja, di sini adalah takabur, ya. Takabur itu yang punya, ya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, yang masih ada di dalam hatinya sebiji kiber, sebiji apa namanya? Kesombongan, ya. Jadi ini ayat ini dijelaskan dalam hadis lain, kalau masih ada syirik asgor, ya. Syirik asgor kan tetap muslim. Masih ada syirik asgor, kufur asgor, munafik asgor di dalam diri atau amal atau hati, maka dihalangi dari masuk surga. Ya, jadi harus bertobat dari seluruh jenis syirik, kufur, dan nifak, ya, untuk selamat dari terhalang dari masuk surga. Jadi harus diazab di neraka dulu, diancam masuk neraka dulu. Karena Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dosa kufur meskipun asgor. Ya, jadi hati-hati. Karena Rasulullah sendiri yang bilang, ya, la yadkhulul jannah, ya, yang punya kibir di dalam hatinya meskipun sebiji sawi. Ya, inilah jadi ada di akhir ayat ini ada harapan kalau masih punya tauhid, insya Allah balasannya ada kelihatan. Sebaliknya, kalau masih punya syirik atau kekufuran, ya, atau kemunafikan, akan terlihat kebas. Jadi tauhid diperbesar, syirik dihapuskan, syirik, kekufuran, kemunafikan dihapuskan, dan memperbesar kandungan keimanan dan kekufuran di dalam diri kita. Ya, demikianlah i'rab az-zalzalah dan sedikit penjelasan tentang ayatnya. Semoga dipahami. Kalau tidak ada lagi bisa diskusi lagi di grup. Insya Allah besok Al-Bayyinah, ya, dengan dicoba dulu di store di grup. Nanti saya belum sempat periksa ulang, ya, yang tadi. Nanti insya Allah saya periksa lagi. Atau bisa melalui ini saja, ya. Bisa dilihat di sini bagaimana yang keliru, ya. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.